Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Irsyad Andrianto, SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Perbankan Syariah, dan tidak lupa teman-teman semua yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan makalah berjudul Manajemen Nisbah. Langsung saja yang pertama yaitu pengertian manajemen nisbah. Manajemen sendiri berasal dari bahasa Inggris yang berarti mengemudikan, mengurus, dan memerintah. Kemudian nisbah dapat diartikan sebagai rasio pembagian laba atau pendapatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dinamakan manajemen nisbah adalah suatu proses mengatur, mengurus, dan mengelola tingkat keuangan atau pendapatan hasil dari suatu usaha yang sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan antara pihak yang kemungkinan untung ataupun rugi. Kemudian metode pembagian nisbah atau bagi hasil ada dua, yaitu satu dengan profit sharing atau pembagian keuntungan, yaitu pembagian keuntungan dengan cara perhitungan didapat dari pendapatan setelah dikurangi dari biaya pengelolaan dana. Sistem ini biasanya digunakan untuk kebutuhan distribusi hasil usaha atau bisnis. Kemudian yang kedua yaitu ada revenue sharing atau bagi hasil, merupakan sistem bagi hasil yang perhitungan didapat dari total pendapatan pengelolaan dana. Dalam perbankan, sistem ini digunakan dalam kebutuhan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah atau LKS. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang selanjutnya adalah mengenai konsep pembagian nisbah. Ada 3 tahap dalam pembagian nisbah. Yang pertama, pemilik dana atau sohibul mal itu mulai dengan menginvestasikan dana yang dimilikinya melalui lembaga keuangan syariah. Dalam hal ini adalah bank syariah yang dipercaya untuk menjaga dan mengelola dana tersebut supaya bermanfaat. Tahap yang kedua yaitu bank syariah selaku pengelola akan mengelola dana tersebut dengan sistem pool of fund yang selanjutnya akan diinvestasikan kembali ke suatu kegiatan usaha yang layak dan menguntungkan. Tahap yang ketiga, masing-masing pihak yaitu pemilik dana dan pengelola dana menandatangani akad yang berisi tentang ruang lingkup suatu kerjasama, nominal, pembagian hasil, dan jangka waktu berlakunya perjanjian tersebut. Materi yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pembagian nisbah. Yang pertama, pendapatan margin dan pendapatan bagi hasil dihitung berdasarkan perolehan pendapatan per bulan. Yang kedua, saldo dana pihak ketiga dihitung dengan menggunakan saldo rata-rata harian bulan bersangkutan. Yang ketiga, pembiayaan. Yang keempat, investasi. Yang kelima, penentuan waktu bagi hasil yang efektif. Dan yang terakhir adalah penggunaan bobot dalam menghitung besarnya dana pihak ketiga. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Zeta Pramudita. Kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya yaitu perbedaan sistem nisbah dan sistem bunga. Perbedaan yang pertama, pada sistem bunga, ketentuan tingkat bunga dibuat saat akad dengan asumsi harus selalu untung. Kalau sistem nisbah, ketentuan tingkat nisbah dibuat saat akad dengan pedoman kemungkinan untung dan rugi. Perbedaan yang kedua, pada sistem bunga, besarnya persentase bunga didasarkan pada jumlah uang dana yang dipinjam atau kredit. Sedangkan pada sistem nisbah, besarnya nisbah didasarkan pada jumlah keuntungan yang didapatkan. Perbedaan yang ketiga, pada sistem bunga, pembayaran bunga tetap seperti apa yang ada di perjanjian tanpa perimbangan untung atau rugi nasabahnya. Akan tetapi pada sistem nisbah, sistem bagi hasil bergantung pada untung dan rugi nasabahnya, dengan kerugian akan ditanggung bersama. Perbedaan yang keempat, pada sistem bunga, jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan yang didapat berlipat atau dalam keadaan ekonomis dan bumi. Pada sistem nisbah, jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan ataupun keuntungan yang diperoleh.
Yang terakhir, pada sistem bunga, eksistensi bunga diragukan oleh semua agama, akan tetapi sistem nisbah tidak ada yang meragukan keabsahan sistem nisbah tersebut. Selanjutnya yaitu jenis-jenis akad pada sistem bagi hasil. Ada dua, musyarakah dan mudharabah. Seperti yang kita ketahui bahwa musyarakah adalah kontak kerjasama antara dua belah pihak atau lebih dalam menjalankan suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dan modal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Kalau pada mudharabah itu kontak kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola, di mana pemilik modal bersedia sepenuhnya memberikan kontribusi dananya untuk suatu usaha bersama dengan bagi hasil sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator.